Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ulama'ana al-kiram wa masyayikhana al-afadil wa bil khusus pengasuh Pondok Pesantren Buntut Cirebon Al-Mukarram Kiai Haji Adib Rafi'uddin Azza, Ketua Umum JPI Pondok Pesantren Buntut Cirebon Kiai Haji Salman Al-Farisi, para ulama dan para kiai, para undangan acara haul almarhumin, sesepuh dan warga Pondok Pesantren Buntut Cirebon. Pertama, saya menyampaikan syukur alhamdulillah saya bisa hadir pada acara haul ini walaupun melalui online, melalui virtual. Saya mohon maaf karena memang situasi pandemi sehingga tidak bisa saya bersilaturahim dengan para ulama, para sesepuh secara langsung, secara muwajahah, secara berbincang, secara musyafahah, sehingga harus menggunakan media online, melalui media digital. Walaupun begitu, kita masih bersyukur karena kita masih bisa bertemu walaupun melalui online. Saya bersyukur bisa hadir dalam rangka haul almarhumin sesepuh dan warga Pondok Pesantren Buntut Cirebon. Bagi saya, terutama para sepuh, para ulama, para pendiri, ini adalah rijal, tokoh-tokoh yang patut menjadi teladan. Mereka adalah orang-orang yang telah menorehkan langkah-langkahnya yang patut menjadi qudwah, menjadi uswah bagi kita semua. Beliau adalah duat, para da'i yang senantiasa menyebarkan ajaran Islam sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris Nabi, di dalam rangka memperbaiki keadaan, dalam rangka ikhrajun nas minadh dhulumat ilan nur, dalam rangka islahul ummah, memperbaiki umat, aqidatan, wa fikratan, wa amaliyatan, baik akidahnya maupun cara berfikirnya, maupun juga amaliyahnya. Beliau telah mencurahkan hidupnya untuk itu. Tetapi juga beliau sadar betul bahwa beliau juga harus menyiapkan generasi pelanjutnya, regenerasi. Karena itu beliau mendirikan pesantren ini agar tugas-tugas risalah, dakwah kenabian Rasulullah itu bisa dilanjutkan. Karena ulama juga tidak terus-menerus hidup. Rasulullah mengatakan, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengambil ilmu dari seseorang. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Tetapi Allah mengangkat ilmu itu dengan mengambil ulamanya. Artinya kalau ulamanya diambil oleh Allah, maka ilmunya pun juga ikut dibawa. Hatta idza lam yabqa alimun, sehingga kata Rasulullah kalau tidak tersisa seorang alim pun, ittakhadzan nas ru'usan juhala, orang akan mengangkat pemimpin-pemimpinnya orang yang juhal, orang yang jahil-jahil, orang yang bodoh-bodoh, yang tidak mengerti agama. Karena itu maka
ulama harus disiapkan. Jangan sampai ketiadaan ulama. Disitulah penting peran pesantren untuk menciptakan, saya menyebutnya i'dadul mutafaqihina fid din, menyiapkan orang-orang yang mutafaqihina fid din yang tetap terus dilakukan secara berkelanjutan. Dakwahnya tidak pernah berhenti karena ulama terus dibangun, diproduk oleh pesantren-pesantren, dan itu saya kira yang telah dilakukan oleh mereka. Selain itu mereka selain dakwah, selain mempunyai pesantren untuk menyiapkan rijal dakwah, al-mutafaqihina fid din, bahkan juga rijalul islah, tokoh-tokoh perbaikan. Mereka pun juga selalu ikut di dalam rangka menjaga dan mengawal negara dan bangsa. Saya kira kita semua tahu bagaimana perjuangan para sesepuh Buntet, terutama Al-Maghfurlah Kiai Abbas Buntet yang terkenal. Bahkan beliau ikut bertempur secara langsung melawan penjajah, mengusir penjajah. Bahkan beliau ikut bertempur di Surabaya dalam rangka mengusir, sehingga terjadilah pertempuran 10 November di Surabaya. Ini peran beliau dalam mengawal tanggung jawab beliau kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu saya katakan beliau-beliau adalah qudwah, adalah suri toladan, adalah panutan yang harus kita teruskan perjuangan dan langkah-langkahnya. Pesantren ini adalah yang mereka wariskan kepada kita. Tapi memang sekarang pesantren ini harus diberikan warna khusus, warna sesuai dengan tantangannya. Pesantren harus melahirkan orang-orang yang mampu melakukan upaya perbaikan sesuai dengan tantangannya, dengan zamannya. Upaya yang kita lakukan sekarang ini juga menuntut kesiapan. Oleh karena itu, saya ingin memberikan apresiasi kepada penghargaan kepada pesantren Buntet, tidak hanya mencetak ulama-ulama yang faham kitab, bahkan juga mencetak akademi perawat dan juga yang lain-lainnya di dalam rangka menyiapkan tidak saja rijalul dakwah tapi juga rijalul islah, tokoh-tokoh perbaikan, tidak hanya juga di bidang akidah tapi juga di dalam rangka perbaikan kemasyarakatan. Karena mengislah yang diwariskan oleh para ulama itu tidak hanya islah dinian, tetapi juga islah ijtimaiyan, kemasyarakatannya itu. Negara kita juga sangat membutuhkan partisipasi kita sekarang ini. Sebab sekarang ini negara sedang mengalami cobaan yang berat, yaitu pandemi COVID-19. Bahkan cobaan ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, tapi seluruh negara di dunia. Dampaknya juga tidak hanya masalah kesehatan, tapi juga sosial, juga ekonomi. Boleh dikatakan pandemi ini adalah musibah ammah, musibah global, atau disebut juga sebagai ad-dararul am, bahaya global yang menimpa seluruh dunia. Karena itu yang pertama, mari kita berusaha untuk ikut menjaga umat ini dari bahaya COVID-19, agar mereka mentaati protokol kesehatan, supaya mereka itu tidak terpapar. Ini adalah upaya dalam rangka himayatul ummah,
atau dalam rangka juga daf'id darar, yaitu darar COVID. Hari ini yang terpapar di Indonesia sudah mencapai lebih dari 100.000, 118.000 lebih bahkan. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita, sebab daf'ud darar itu kalau menurut para ulama hukumnya fardu kifayah. Menangkal bahaya itu adalah fardu kifayah, baik darar jai' atau kelaparan, darar juga arin, tidak memakai pakaian, dan semua bahaya itu ma'idha lam yasil halatal ittirar. Kalau tidak menimbulkan bahaya yang lebih berat, kalau sudah terlalu berat, bukan lagi fardu kifayah, tapi fardu ain. Bagaimana kita menangkal bahaya itu. Umat harus dijaga oleh kita sekalian. Bahkan sekarang ini dararnya bukan hanya darar COVID-19. Pada awal 3 bulan yang lalu kita mulai dengan mencoba menangkal darar COVID. Tapi belakangan akibat dari perlakuan upaya untuk menangkal ini melalui pembatasan sosial berskala besar PSBB, ternyata menimbulkan darar yang lain, yaitu darar ekonomi. Banyak warga kita yang kemudian kehilangan pekerjaan, sehingga ekonomi ini pun juga kalau dibiarkan, ini akan banyak orang yang ja'in, yang arin, yang tidak ekonominya menjadi lemah. Oleh karena itu, sekarang ini yang darar yang kita hadapi itu justru dua-duanya, ad-dararaini. Ya. Oleh karena itu, maka yang harus kita tangkal juga daf'ud dararaini. Ya, atau izalatud dararaini, darar COVID maupun darar. Ini saya kira tugas kita sekarang menjaga umat ini. Selain akidahnya yang harus kita luruskan, juga menjaga umat daripada cara berfikirnya yang tidak sesuai dengan akidahnya. Kemudian juga amaliyahnya yang banyak tidak sesuai dengan akidahnya. Tapi juga ada bahaya yang dihadapi umat sekarang, yaitu bahaya COVID dan bahaya. Oleh karena itu, pada kesempatan saya haul ini, di samping kita mendoakan almarhumin, al-maghfur lahum, mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah, amal ibadahnya, pengabdiannya, hasanatihim, ya supaya dilipat gandakan, dan kemudian juga wa tajawaz an sayyiatihim, dan kesalahannya supaya diampunkan, tapi juga langkah-langkahnya harus menjadi suri teladan dalam kita melakukan upaya-upaya perbaikan kepada umat dan dalam rangka melanjutkan dakwah Islamiyah, terutama yang telah diwariskan oleh para ulama, melanjutkan yaitu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Sekali lagi, Allahumma warhamhum wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa simadkhalahum. Dan saya juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan mohon maaf kalau silaturahim ini hanya bisa dilakukan melalui online, melalui virtual, dan memang ini karena memang situasi yang memaksa kita untuk melakukannya seperti ini. Akhirul kalam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.